ke Sukabumi, mulai saya pergi lagi ke kota-kota dan mereka mulai ngumpul kembali dan excited banget ya. Bagaimana situasi sekarang ini berbeda. Jangan berpikir 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, no. Dan saya juga bukan ingin mengajar seolah-olah saya paling pinter, enggak. Tetapi memang saya gifted untuk berbicara untuk for the city, for the nation. Tetapi juga tanpa respon dari kalian percuma. Nah tujuan kami, saya ini udah di arrange mungkin setahun setengah yang lalu, whatever. Aduh itu sibuk banget. Kalau saya ini bukan orang tipe buat seminar kayak begini, saya orang networker ya. Nah tapi saya pengajar doa. Nah udah hampir 30 tahun. Nah tapi ekstrim ya pengajar doanya itu. Karena saya keluar dari pengalaman seorang pengusaha yang suruh tinggalin semuanya dan saya mulai bergerak dari kota ke kota yang hancur. Bagaimana kota itu harus berubah. Nah jadi kita harus punya parameter doa kita dijawab atau enggak. Jangan teriak-teriaknya hebat tapi enggak ada, nothing is change. Tidak ada sesuatu yang berubah, aneh gitu. Bendera nggak kurang berkibar gitu. So far di blow di mana-mana. Tapi enggak, itu bukan parameter. We have to know that apakah doa kita tuh efektif atau enggak. Atau karena kebiasaan atau dia lari dari masalah untuk jadi pendoa. Nah nggak boleh begitu. Nah aku ada di Surabaya ini karena melihat ini the city of heroic. Tetapi waduh lompat sini lompat sana tapi bisa ngacak-ngacak juga kalau hero nggak bersatu, the hero nggak bersatu, you know. Saingan di mana-mana, jangan bawa perpecahan di mana-mana, saling nusuk satu dan yang lain. Siap-siap 3 sesi ini kalian akan ditusuk terus sama saya nih. Benar-benar kalian kalau mau jadi the hero, ya kita harus bisa siap kepada pecutan. Yang amin cuma Pak Wesley aja, puji Tuhan. Satu cukup bagiku. Karena seringkali manja dan self-centernya itu harus benar-benar. Ketika kita, what is the meaning of army? Army itu harus melindungi satu dan yang lain. Bukan saling menusuk satu dan yang lain. Ya, nah 3 sesi ini coba yang udah disiapkan, tolong yang ketikan itu 3 sesi ini yang saya sharekan, ini 3 sesi yang berbeda satu dan yang lain. Karena bagi saya, kenapa kepentingannya Surabaya? Karena Surabaya bagian dari Indonesia. Kalau ada satu kota gak beres, bisa semua gak beres. Tahu gak Wuhan? Mulai Wuhan dari COVID-19. Bisa kebawa kemana-mana itu COVID. So what virus? You are having, what virus? What kind of the virus? Gitu kan? Aku dari Bandung. Bandung itu ibu kota Asia Afrika. Bukan Jawa Barat, Asia Afrika. Lebih gede. Nah, jadi kapasitas saya katakan sekarang ada wush. 30 menit loh dari Jakarta ke Bandung. Tapi kita jangan merasa orang gunung terus gitu. Orang kampung jadi kampungan terus gitu. Bagaimana kalian punya sikap menjadi itu by United Nation bahwa Bandung itu ibu kota, the capital city of Asia Afrika. Kalian harus punya kapasitas Asia dan Afrika. Maka kata saya, udah gerakan jaringan doa sekota mau my home apa gimana, udah lebur jadi satu namanya The Great Bandung. Kenapa great? Karena besar. Jadi kalau besar kalian bisa berhadapan dengan Kang Dedi, kan terkenal lagi. Dulu kan memang Bandung tuh suka begitu, pencitraannya hebat ya. Dulu Kang Emil, nah sekarang Kang Farhan. Sekarang kalau ada seminar kayak begini Kang Farhan duduk loh. Duduk. Gak peduli ya muslim, duduk. Saya lagi waktu itu Natal bulan Januari yang lalu di Universitas Kristen Maranatha ada sekitar berapa ya? Iya 6.000-an orang hadir kali. Kang Farhan duduk di sini. Mau disindir, mau gimana terserah. Karena kita nih jangan tahu urapan tapi nggak ngerti mandat. Banyak orang ngejar urapan tapi kagak ngerti mandat. Jadi kalau
ada mandat, kita mau dibully, mau diomongin, bodo amat. Saya yang paling banyak diomongin, bodo amat. Terserah, lu mau ngomongin gua nggak, karena lu nggak kenal gua sebetulnya. Nah, jadi 3 sesi ini coba bersiap-siap, nanti kalau ada pertanyaan lebih baik daripada kita buang waktu. Mana belum diketik Bu Esther ya? Yang 3 ini, sesi pertama saya akan berbicara mengenai situasi dunia sesuai nubuatan Alkitab. Waduh, itu real banget. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. Sampai saya ini baru pulang dari Israel, kurang dari seminggu nih. Kalau disebut jet lag nggak usah nanya. Jet lag mah udah nggak berasa dari dulu deh. Saya nih udah dari Israel terus ke Batam, konferensi terus ke Surabaya. Kemarin khotbah 4 kali, sekarang 3 sesi. Oh my God. Aku merasa bahwa gua tuh bukan Daniel Panji lagi deh gini. Kalau bilang capek mah, udah jangan nanya capek gitu. Kita mau all out dalam hari-hari ini. Aku ngelihat bagaimana minggu lalu saya ada di Yerusalem itu kapal-kapal roket dari Houthi nyerang Yerusalem. Pas saya bawa grup Filipin, wow, the war is so real. Nggak tahu dah lu, ya. Sampai kita harus dalam 4 menit bersembunyi di the safe room. Karena kita kalau ngejar ke bunker udah nggak mungkin, jadi the safe room. Nah, dalam 4 menit kita duduk di situ, kita berdoa. The war is so real, gitu kan? Nah, apakah Houthi ada di dalam firman Tuhan? Ada. Yemen ada. Dan itu semua saya akan kupas dalam sesi ini. Gaza, kenapa mendadak Gaza jadi sesuatu? Ini berarti penggenapan nubuatan firman Tuhan. Nah, ini saya katakan super cepat, super cepat. Mungkin kita nggak ngerti apakah kita bisa bikin konferensi, seminar kayak begini. Sesi kedua lagi, ketiga lagi, don't think about it, okay? Don't think about it. Gue juga nggak ada waktu deh. Hanya seminar-seminaran terus. You have the Holy Spirit, download it yourself. Nah, yang kedua nanti, posisi Indonesia gimana? Makanya saya nggak mau di-upload. Ya, Indonesia sedang tidak baik-baik. Kalau you nggak stand for the nation today, you gonna miss it. Salah terus keputusan. Kalau pemimpin ya itu salah ngambil keputusan, yang salah itu sebenarnya gereja. Bukan pemimpinnya koflok, tapi gereja yang tidak mengkondisikan secara rohani. Kenapa korupsi semakin merajalela? Dan Indonesia mau kemana ke depan? Sementara minggu ini 900 lebih triliun harus dibayar. Doa kita pinter, tetapi what is the solution? What is the solution sekarang? Saya ini di dalam gerakan doa, Bapak Ibu sekalian, kalau sama pendoa udah I can smell it, bau terasinya kayak gimana, bau duriannya kayak gimana gitu kan. Tetapi seringkali pendoa nggak menemukan solutionnya apa. How to get out from the crisis. Saya akan kupas yang kedua. Kenapa saya bisa ngomong strong kayak begini? Karena aku tuh gerakan doa tuh bukan dimulai dari tenang-tenang kayak hotel berbintang kayak begini. Dulu tuh di tengah bom, gereja dibakarin, 1650 gereja dibakarin. Saya masih ingat di Sidoarjo, waktu ada orang Sidoarjo nggak di sini? Nah, ikut saya nggak waktu itu kita doa, waktu itu dilarang berdoa di gereja, kita hanya berdoa di pinggir kolam renang, di kebun-kebun dan sebagainya. Ribuan Kristen dibunuhin waktu itu. Cuman solusinya waktu itu, pray or die. Nggak kayak begini nyaman. Kalau ada waktu, oh my God. Enggak begitu. Enggak, saya enggak ngomong war gog magog. Saya ngomongnya situasi dunia sesuai nubuatan Alkitab. Sesi kedua itu nanti berbicara mengenai posisi Indonesia saat ini dan beyond sampai 2030. Kalau kita rancangkan 2033, kenapa saya ngomong 2030? Karena Indonesia udah under the rule of the New World Order. Apa itu IKN? Kemana kita dibawa? Apa itu sistem perekonomian dunia?
Apa itu World Economic Forum yang kalian memperkaya diri sebenarnya percuma. Berapa tahun ke depan juga akan dihabiskan semua. Siap. Ngejar prestasi, ngejar kekayaan, nggak kurang orang kaya di Surabaya. Saya waktu di Bama ngomong juga, wah Surabaya kaya. Tapi jangan sampai di hadapan Tuhan miskin. Serius. Gak kurang kaya Surabaya. Tapi apakah kaya itu jadi ukuran? Sementara BRC ini bilangan research center mengatakan di Jatim itu gak ada pertumbuhan kekristenan, perpindahan gereja. Menyedihkan. Ada orang-orang jiwa-jiwa baru. Ada orang Madura. Kita ini just playing around. Nah, kita akan kupas tuntas nanti semua. Gak usah nanya terhadap diri sendiri. Karena kita ini udah di research, ada datanya. Sementara kita berusaha ngumpul, demen ngumpul gitu. Apa Indonesia, posisi Indonesia dan dengan politik dunia nanti? Wah. Ini Indonesia negara non-blok, tetapi ngeblok sekarang dah. Ini yang bikin susah. Yang ketiga nanti setelah lunch saya akan singkapkan mengenai rahasia daripada sistem globalis yang 5 tahun ke depan. Tapi saya harap nggak ada yang ngerekam ya, nggak ada ngerekam apa dan sampai karena kita we have to save together ya. Nah, ini sampai tahun 2030 and beyond. Jadi kalau Indonesia kita rancangin 2045 kayaknya udah rapture deh. Gue udah lihat sibuk di pendoa-pendoa di Surabaya nanya, udah lihat lembu merah? Udah, 2 udah ubanan, udah. Udah 2 kali gue lihat. Nah itu ya yang 3 sesi ini silakan yang mau pulang terserah nggak apa-apa karena Tuhan berurusan dengan orang yang tersisa. Katakan Tuhan berurusan dengan orang yang tersisa. Oke, kita bangkit berdiri, kita doa dulu. Kita hand in hand, yuk kita bergandengan tangan satu dan yang lain. Kita mau satu di hadapan Tuhan, runtuhkan dewa benteng-benteng. Di dalam firman Tuhan nanti saya akan singkapkan dewa benteng-benteng itu apa ya. Yuk hancurkan semua sekat-sekat. Sekat-sekat pemisah, benteng-benteng itu. Satukan hati kita. Tuhan ikat kami, hanya kasih-Mu yang bisa mengikat kami. To love each other. Break semua stronghold, semua tembok-tembok, doktrin, dogma. Seolah-olah kami ini yang paling benar Tuhan, ampuni kami. Tapi kami benar-benar mau bertobat Tuhan dari jalan yang jahat. This is the calling from the Lord. To stand for the nation. Dan Surabaya harus jadi bagian bagi bangsa Indonesia yang benar. Ada ini the city of heroes, Tuhan bangkitkan Tuhan pahlawan-pahlawan iman. Roh martir yang benar-benar siap mati untuk bangsa. Dan benar-benar untuk membela bangsa, bukan membela denominasi atau organisasi. Tetapi kami mau menempatkan Engkau menjadi panglima perang kami. Engkau menjadi Tuhan atas kami. Kuduskan kami semua Tuhan, ampuni kami sekali lagi. Layakan kami semua. Tolong doakan saya juga supaya saya enggak pakai pikiran, kedagingan saya. Tapi benar-benar saya dituntun oleh roh Tuhan. Oh Ramasyakaralabasi. Oh Ramasikida. Irabaralabasya. Bergerak para pahlawan, tampil dan maju. Oh Ramasyakarakan, mulai dari diri sendiri, jangan mengharapkan orang lain. Oh Ramasyakaralabasikidi, kuduskan kami semua.
Kami hanya butuh 300 orang Tuhan, 300 pasukan Gideon Tuhan. Yang dipilih oleh Tuhan secara khusus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai setiap sesi, kami mau submit kepada otoritas-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Oke, saya beri waktu dulu untuk 2 menit kenalan dong satu dan yang lain. Jangan sampai musuh aja kita kenal, setan kita kenal. Tapi kita sebelah kita gak kenal gitu kan. Dari gereja mana? Jadi jangan ngomong gini, ayo ke gerejaku ya nanti. Jangan gitu. Jadi pasukan doa untuk kota ya. Oke, saya akan mulai dengan sesi yang pertama ya. Kalau kita lihat firman Tuhan itu nggak lepas dari titik di mana yang Tuhan sudah tetapkan itu bangsa Israel. Saya nggak bicara politik ya. Karena Tuhan itu nggak buat perjanjian dengan Surabaya, Bandung, Mojokerto, Bangkalan, Kuala Lumpur, enggak. Hanya dengan satu, Yerusalem. The city of God. Makanya perintah Tuhan, pray for the peace of Jerusalem. Yerusalem itu menjadi titik sentral Abraham Accord. 3 agama besar di dunia. Dan kekristenan diwakili oleh Katolik. Jadi Katolik, di situ nemplok Protestan. Nah saya kan nanya dengan gereja-gereja ortodoks di sana itu kan saya punya bapak-bapak rohani gereja ortodoks ya di sana. Di Mesir, di mana gereja Koptik dan lain sebagainya. Jadi ketika saya mobilisasi seperti ini kan banyak doktrinal nih. Apalagi di Indonesia udah 423 sinode. Kalau dijualin itu bisa laku lagi orang Surabaya yang paling bisa borong tuh. Mau cap M kayak satunya gitu kan. Nah, jadi Abraham Accord ini sedang dirancang sedemikian rupa secara cepat. Cepat sekali. Lihat gak pernyataan Peter Hegseth, itu Menteri Pertahanan Amerika. Menteri Pertahanan. Ngomongnya gimana? Aneh gitu. Ngomongnya kayak nyeleneh. Tahun ini juga kita mau rancangkan untuk segera membangun Bait Allah yang ketiga. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya? Menteri Pertahanan kalau bicara perang, kita serang Rusia, nah bisa gitu kan. Ini enggak. Nah, berarti ini semua related kepada apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Nah, ini semua it's all about this year. Anggota daripada Sanhedrin itu namanya Bet Din sekarang di Israel. Ketemu aku di Shiloh. Dan dia ngomong begini, Bet Din ini ya 2025 start from this year 17 million of the Jewish community harus kembali ke Israel. Back home. Pertanyaannya, saya habis lihat Lembu Merah waktu itu. Yang kedua kali. Ini related dengan apa kataku ya? Karena Mesias akan segera kembali. Bukan segera kembali, akan datang. Terus, how about the temple, the third temple. Dan dia mengatakan bahwa kalian kembali, Mesias akan datang, dia yang akan membangun. Oh gitu. Jadi membangunnya nanti dengan teknologi tinggi.
super tinggi banget. Nah, jadi kita lihat ini titik pergerakan yang akan berdampak buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya setiap kali saya pergi ke sana, saya udah 54 kali pergi ke sana. Kita ada rumah doa, kok silakan bertujuh, berdelapan doa di sana gratis ya di tengah kota Yerusalem. Ya nyumbang dikit buat listrik kayak gitu, nggak ada namanya gratis banget gitu kan. Semuanya pengen gratis. Kita sewa rumah di sana untuk apa? Jadi penjaga Indonesia di sana. Karena Indonesia ini titik yang signifikan. Nanti sesi kedua saya berbicara mengenai Pancasila apa segala macam ya. Nah, ini titik yang penting sekali Indonesia kalau nggak bergerak. The people from the coastland, from the east. Ini tuh kalian tuh lagi didoain sama seluruh dunia loh. Sampai Rick Riding itu kan dari Sukat Halel, the House of Prayer di Jerusalem. Dia bernubuat ke aku nih minggu kemarin. Daniel, please go Indonesia, go. Kalian itu raksasa yang tidur terus. You are the holding the key, but you never use the key to unlock the nation. Waduh. Ya namanya kita lagi mikir terus, nunggu nubuatan kita jadi kolektor nubuatan aja terus. We must do nubuatan itu. Nanti saya cerita ya. Ini saya dari mana ke mana saya coba nemukan titik dulu untuk saya berpijak dan berangkat. Supaya kita punya sense of urgency. Kalau saya nggak punya sense of urgency, nggak mau saya seharian di sini. 3 sesi, men. Undang pendeta-pendetanya, siapa nih yang menyelenggarakan, siapa nih yang udah kata gua mah siapa yang diundang Tuhan aja deh. Too much activities, you know. Jadi ini the calling from the Lord upon Indonesia. Karena Indonesia ini sedang ditunggu oleh bangsa-bangsa. Tetapi Indonesia di dalam prophetic kalender Tuhan tuh is on today. Tapi we never move. Banyak alasan. Tahu nggak sebetulnya pencobaan yang kita alami sebetulnya sekarang ini bukan aniaya. Kalian teraniaya oleh kegerakan, kegiatan Anda. Business what for? To grow. Bukan setan yang terlalu kuat, enggak, yourself. Kalian sendiri masalahnya. Your free will yang menentukan mau kemana. What is your priority? To grow your church? Mau expand lagi ke 1000 kota? Apakah church planting become satu jawaban yang untuk men-change the nation? Atau to compete? Tell me. Untuk bersaing, tidak ada unity, tidak ada kemuliaan. Sorry I have to say. Kalian tuh udah diberi glory dari Tuhan, kemuliaan supaya engkau hidup unity. Bukan dibalik unity supaya ada glory, enggak. Tapi kita kehilangan kemuliaan. Nah jadi kita harus tarik satu sumbu yang hanya berapa tahun ke depan kok. Bisa nggak silent sebentar? Dengar suara Tuhan sebentar. Supaya kita nggak salah arah ke sana. What is the goal for everyone? Aku bicara begini bukan hanya di Surabaya. Sekarang aku diundang ke bangsa-bangsa. Wah, gua di Filipina ngomong. Benar nggak Pak Romel? Lu Filipina mau kemana? Injil udah diberitaan 504 tahun yang lalu. Kita harusnya ngiri sama kalian orang Filipina. 5
504 tahun tuh udah terinjili di sana. Harusnya jadi kakak sulung kan buat kita. Mana ada misionaris Filipina nggak di sini? Semua jadi job seeker. Pencari kerja. Pesta pora. Gak ngerti tujuan. Kata-kata saya, dirikan my home Philippines. You have to adopt your nation. Karena ini the second largest archipelago. Jadi kedua terbesar negara kepulauan selain Indonesia. Dia ada 7 ribuan. Kalau Indonesia 17 ribu lebih pulau-pulau. Yang tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, jadi kita lihat Abraham Accord ini harus dicapai mereka by end of the year. Kalau bisa September ini. Nah demikian juga, ini saya jadi mikir nih, Donald Trump mau kemana? Terus udah gitu, kok Donald Trump? Ya saya juga kontak-kontak, kalau Rick Warren itu kan sahabat. Tapi dia udah enggak lagi jadi penasehat. Paula White, enggak terlalu connect gitu kan. Dia Kristen, meskipun dia bininya ketiga ini kan oke gitu kan. Dia Kristen gitu kan. Nah tetapi mantunya mau kemana? Jared Kushner ini. Yang usia 44 ke 45. Dia Yahudi asli. Istrinya Ivanka, anaknya Trump. Yang tidak ada darah Yahudi sama sekali. Tapi Februari yang lalu diorden jadi orang Yahudi. Never. Never. Saya kan kenal banyak guide-guide orang Yahudi. Kata saya, lu kok stubborn banget sih gak mau percaya Yesus? Apa sih alasannya? Karena Yesus tercemar katanya darahnya. Tercemar sama apa? Moab. Di Rut itu kan gitu. Gaya-gaya. Memang enggak bukan manusia roh. Nah kalau Ivanka loh. Kalau Yesus sebagai manusia tercampur darahnya. Kalau Ivanka 100% non-Jew. Non-Jewish kenapa? Lu orden. Tujuannya bargaining untuk jadi peacemaker. Untuk jadi mempersatukan karena dia dekat dengan pangeran di Saudi Arabia. Nah, related juga dengan Jordan. Yang nanti Jordan ini akan ditunjuk jadi koordinator merebuild Gaza. Nanti ada di firman semua, ada di firman. Nah, Rick Riding dari 2012 udah bernubuat ketika saya bikin waktu itu saya jadi koordinator ya, jadi sekjen ya, World Prayer Assembly 2012 ya, yang lalu. Nah, Rick Riding tuh udah bernubuat untuk Indonesia. Dia melihat ada patung Arjuna di Gelora Bung Karno pakai panah begini. Dia melihat ini di sisi Indonesia. Jadi 2 kaki itu, satu di Jordan, satu di Gaza. Lah 2012 mana gue bikinin Gaza. Gaza sebelah mana Sidoarjo. Gue kagak ngerti gitu. Now, I know how important Gaza. Di tempat orang-orang di mana muncul juga Goliat dari sana. Muncul juga Simpson yang itu dari situ, dan itu ternyata kalau tahu Holy Land ya, Holy Land itu Gaza tuh salah satu Holy Land tempat. Cuman kan kita kalau Holy Land tour kita ke sana, mestinya kita nih orang Indonesia shopping and shopian doang gitu kan. Shopping kalau diceritain pada tidur semua, nanti udah bangun pipis. Bener kan tuh kan. Sampai itu apa udah dijelasin tadi tidur gitu. Memang kalau itu grup yang termanis di dunia memang orang Indonesia katanya. Tidur melulu. Nah, coba baca dulu di dalam firman Tuhan Matius 24 ayat 32 sampai 36. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Oh ini nggak ada, jadi nggak bawa Alkitab ya semua ya.
Udah akhir zaman, nggak apa-apa. Satu orang bisa, enggak, aku bawa, bisa nggak satu orang nolong aku biar aku nggak habis suara. Kemarin khotbah 4 kali. Di Filipina, sorry ya. Satu orang boleh bantu saya nggak? Nggak apa-apa, kita nyantai ya, banyak waktu kok. Satu orang bantu saya untuk membacakan banyak ayat-ayat. Nanti apalagi di yang kedua ya. Matius 24 ayat 32 sampai 36. Enggak, satu orang baca, bisa pakai mic. Matius pasal 24 dimulai dari ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Sudah. Di ambang pintu. Dekatnya seberapa dekat? Di ambang. Ambang pintu. Terus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, kalau di ambang pintu, misalkan di ambang pintu di sini, udah tinggal dorong aja sebenarnya. Atau kunci dibuka. Pertanyaannya, kapan? Angkatan. Saya nanya yang sebenarnya angkatan tuh 40 tahun atau 80 tahun. Ternyata bagi orang Yahudi Ortodoks 80 years. Israel merdeka tahun? Udah berapa tahun sekarang? Ini pedagang semua, jago ngitung. Berapa? Hah? Jadi sampai 80 berapa tahun? Ini aja. Mama saya tuh tinggal di Belanda. Jadi pendoa syafaat sejak dia waktu itu bunuh diri. Umur 40 tahun. Jadi mama saya itu seorang pengusaha luar biasa. The smart lady. Tapi ketika bangkrut dia, papa saya lumpuh, dia bunuh diri. Dia koma. Dan dia hidup kembali. Karena surga tertutup bagi dia. Untung bisa kembali lagi gitu. Dan kata dokter harus mati dalam 3 bulan, tapi dia nggak mati. Dia hidup 40 tahun lagi dan dia hidup di Belanda. Dan dia selalu ngomong ini, Daniel 40 years. Selalu ngomong, watch out. You gonna see it. Kalau mama udah nggak ada, you gonna see it. Udah mah, bosen lah dengernya gitu. Everything will start from here, Daniel. Listen to me. Your name is Daniel. Dia ngomong gitu. Mama saya tinggalnya di Vlissingen dekat Brussels. Brussels itu kan, kita tahu markas juga kan. Markas daripada globalis. Jadi mama saya nge-sense begini. Kamu dalam hidupmu akan melihat. Waduh. Saya sekarang masih hidup. Sementara di Facebook saya itu ratusan pendeta. Teman saya udah kena COVID, udah gone. I'm still here. Sementara COVID kedua akan muncul lagi. Itu nanti tunggu sesi ketiga itu sih. Nah, sekarang kita lihat pohon ara. Ini berbicara mengenai
bangsa Israel. Hampir 2000 tahun udah nggak ada itu negara, mendadak muncul tahun 1948. Sampai Tuhan ngomong langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku ini tidak akan berlalu. Jadi sekarang saya bisa melihat detail, very detail. Kenapa Gaza, kenapa Houthi, kenapa Yemen, kenapa what? Aku nggak pernah, aku tuh di STT berkali-kali belajar teologi ya. Tapi nggak pernah baca yang begitu-begitu. Eskatologi semua perkiraan, semua apa yang dipikirin oleh dia. Wah, saya banyak banget buku eskatologi. Jadi saya bukan berbicara akhir zaman, I'm talking about to you about today. Nah, jadi ini kita harus perhatikan. Saya mau coba mengupdate ya apa yang udah ditulis di buku-buku mengenai perkiraan akhir zaman akan begini-begini, kerajaan Roma akan muncul kembali gini-gini. Cobalah kita aplikasinya apa sih yang benar supaya kita lebih jelas gitu. Apalagi anak-anak muda kan pusing denger gitu. Nah, kita lihat di sini di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ya. Apa tanda-tandanya ini sangat jelas sekali. Coba tolong baca ya. Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan Ada dua, dunia. tanda Kedatangan Tuhan dan kesudahan ini dunia. yang saya akan kupas dua tanda ini ya. Tanda, kedatangan, dan Kesudahan dunia. ingat-ingat, itu beda. Kedatangan dan kesudahan itu lain. Ya, setelah rapture kita, itu juga masih ada nanti kesudahan. Orang yang tertinggal dan sebagainya. Itu kita akan kupas juga apa sesuai firman Tuhan. Nanti kalau kita udah rapture apa yang keadaan? Kalau anak cucu kita nanti enggak rapture nih. Yang satu diangkat, satu ditinggal. What is going to happen? Makanya kita benar-benar harus selamatin keluarga deh, sungguh-sungguh. Ya, terus. Jawab Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ya. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ini salah satu highlight. Deru perang, kabar-kabar tentang perang. Berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Kita sih nggak gelisah karena kita jauh. Tapi coba kalau kalian tinggal di Yordan. Kalau kaliannya tinggal misalkan di daerah Timur Tengah. Nggak gelisah. Sementara sekarang di Eropa aja semua udah harus makan pel anti nuklir. Di Indonesia karena nggak ada duit, nggak dikasih. Serius. Kita nggak gelisah karena kita jauh. Terus, sebab semuanya bangsa itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Tapi itu belum kesudahannya. Jadi saya mau highlight ini. Itu belum kesudahannya. Lalu terus. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke, dari 6 ke 7 nggak apa-apa. Ini kan seminar ya, jadi saya mesti detail, nggak gaya khotbah ya. Nah, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Aku akan terangin. Wih, ini udah mulai blocking. BRICS kemana? Ya, terus udah aliansi si Rusia kemana dengan Persia. Nah, terus aliansi Edom kemana? Itu semua ada di firman Tuhan. Oh my God, kata gue so clear. This is so clear. Nah, dan kerajaan melawan kerajaan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Gimana gempa bumi? Sepakat semua sama-sama
Dalam sedetik gempa bumi semua. Siapa itu yang melawan Israel? Sun. Percaya firman atau enggak? Makanya kita ngapain di sini? Kenapa kita nih harus kontrak rumah di Yerusalem? Supaya Tuhan yang mengutuk akan dikutuk. Yang memberkati akan diberkati Tuhan. We stand for my nation. Forgive. Aku tahu enggak? Aku nih doa di Knesset minggu kemarin. Di Knesset, di parlemen, di Knesset 120 parlemen di Israel. Aku minta ampun di hadapan Tuhan. On behalf of my nation. Mungkin ada yang gak suka, saya biarin. Saya masih ingat peristiwa tsunami Aceh. 1 minggu sebelumnya kita mengutuki. Dan aku ada di sana 3 bulan, makanya gak pernah lupa. Mindah-mindahin mayat terus ke pinggir, kalau gak I couldn't drive. Aku harus remove the bodies. Untuk aku cuman beli super mie waktu itu untuk makan di Menara Doa. Setiap kali saya itu kan paling gak bisa lihat mayat, apalagi mayat-mayat yang hancur. Waktu itu saya pakai glove, pakai masker, saya pindahin mayat. Saya ambil kepalanya copot, saya ambil tangannya copot, udah bau. Saya apal sampai sekarang tuh, makan Indomie rasa bakso, bau mayat. Saya pakai kijang kotak untuk ke pasar. Ada pendoa saya si Meiti, udah almarhumah, orang Bandung. Kita remove the bodies, itu untuk ke pasar. Kita beli 2 dus Indomie lagi di situ. Untuk saya ini doa itu aduh benar full of tears, bukan doa kalau ada waktu loh. Dan saya selalu ketika mengangkat mayat itu, it's too late. Tahu nggak waktu itu keadaan gereja, nggak ada unity. Nanti saya akan kupas yang sesi kedua. Saya bukan bicara teori, saya ini pengalaman. Bagaimana di Ambon waktu itu 3 hari kita berdoa di Gedung Merdeka tuh. Lu doa 3 hari nggak ada makan di sini. Lu keluar kena bom. Lu mati kalau nggak lu keluar. Aku ngalamin nih yang begini. Nggak ada doa-doa nyaman kayak begini, nggak ada. You pray or you die. Jadi ini tuh hati-hati dengan Tuhan loh. Hati-hati penghakiman Tuhan tuh ada loh. Benar. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kenapa negara kaya tapi banyak yang kelaparan? Kenapa banyak yang stunting? Kenapa banyak yang TBC? Karena kita gereja nggak fit them. Kita harusnya jadi negara Yusuf. Tapi dimakan sendiri semua. Bisa nggak ada lumbung Yusuf sih dari Surabaya? Bisa harusnya. Bisa. Dan ada alasan, nggak ada duit ya. Emang Yusuf butuh duit? Enggak, ngelola yang punya Firaun. Dia hanya manajer. Nah, ini sedang terjadi. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saya kira kita nggak bakal on kok. Pasti Tuhan udah bicara ke kalian semua. What is going to happen? Kita nggak bakalan bego. Kita nih manusia roh, jadi bisa smell. Saya ini penggemar durian. Kalau nanti misalkan saya ke rumah Pak Joshua Tanjung, nyembunyiin durian. Ada durian ya? Enggak ada. Bohong. Aku penggemarnya kan. Jadi manusia roh tuh bisa smell. Good or bad. Apa yang akan terjadi. Dan bagaimana supaya itu tidak terjadi.
Karena roh itu gak diem. Gak ada nih, kita nih kata Tuhan itu kita petinju. Gak ada nih namanya gebugin. Gua mau gitu, kita gebuk dulu. Gak ada namanya alam roh itu diem. Yuk kalau diem setan gebugin yuk loh. Kita harus benar-benar agresif secara roh. Tapi banyak kan agresifnya dalam doa tuh teriak sampai putus satu di sini. No plan, no strategy at all. Bukan mau nyalahin pendoa, berarti gak usah doa. Gak usah gitu juga, kamu tersesat deh itu. Jadi pendoa itu gak boleh ada namanya kelompok doa. Kalau jaringan ini namanya semua gereja akan berdoa. Di sekolah-sekolah ada doa, di kampus-kampus ada doa, di rumah-rumah ada doa, gitu kan. Jangan sampai pendoa, hayo juga sibuk di menara doa, tapi gak pernah doa di rumahnya. Suami, istri, anak-anak suka doa bareng gak? Itu berbicara mengenai mesbah. Mesbah itu yang akan meremove tulah. Bukan doanya yang kenceng, teriakannya, bukan. Bahasa rohnya 26 jam sehari. Enggak gitu. Ini bukan nyindir, nyinggung nih. Kita nih, karena setan itu melihat bukan sekedar urapanmu, mandatnya. Mandatnya, otoritasnya. Jadi ketika kita punya mandat, kita menduduki satu wilayah. Misalnya kuburan kuno di situ, jalan kita lewat gang kubur. Kita nggak perlu permisi anak babi mau lewat. Tuh ya anak babi lagi. Kan? Enggak. Yuk bilang, haci. Setan lari. Jadi kita harus mengerti namanya ambasador. Ambasador tuh enggak ngeyel, ngomongnya enggak gimana. Dia diem pun udah ngerti. Ambasador itu ditentukan oleh mandatorinya, bukan actingnya. Enggak actionnya. Saya baru konferensi di Batam. Banyak pembicara, saya salah satu pembicara, terus Jeffrey Rahmat, terus siapa lagi. Setiap orang punya otoritas. Kong Hee punya otoritas, meskipun baru keluar dari penjara. Punya otoritas. Tapi itu seperti pasal-pasal yang menghubung-hubungkan. Terus Kong Hee ngomong gini ke saya, Pastor Daniel, would you please prophesy to me? Terus suruh nubuatan. Apakah saya nabi gitu kan? Ya memang kalau orang luar kan gitu. Would you please prophesy to me? Gua doain tuh panggil tangan. Terus saya ngomong begini. You jangan coba untuk create yourself to achieve. Untuk mendapatkan kesuksesan masa lalu lagi. Karena dia berusaha untuk eksis kembali seperti dulu gitu. Aku melihat ada satu sign itu seperti lampu warna biru gitu besar di langit. 3 million. Aku nggak tahu itu apa 3 million. Terus ketika aku doa, kamu training 3 juta anak muda dan kamu sudah lupakan mereka. Kamu harus membuat mereka the young eagles to fly higher than you. Dia langsung gitu. Tapi dia nggak ngerti 3 million. Karena dia kan orang Singapura, logiknya lebih ini gitu. Terus setelah saya ngomong begitu, dia telepon staffnya di Singapura. Do you know You know Pastor Daniel prophecy to me You better tell me, you better check lah. So last time, since the first time that we built the church, how many young people? Itu yang sudah di training. 3 million. Pertanyaannya, where are they?
Jangan jadi manusia dulu. Karena kita purba semua. Dulu. Nah, jadi kita harus lihat realita kita sekarang. Kita sedang masuk dekade. Kalau bagi orang Yahudi sekarang disebutnya dekade Mesias. Karena semua mengacu kepada satu doa, Mesias datanglah segera. Semua doanya begitu. Kumpul, Mesias datang segera. Nah, terus dulu ya. Jadi di dalam ayat yang ke-8, lihat ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apa permulaan penderitaan di sini? Kata penderitaan ini ternyata grieving. Bukan menderita gimana, tapi groaning. Groaning itu apa ya? Mengerang. Something inside out yang gak bisa diceritain. Permulaan, the beginning of the groaning. Menjelang itu udah di depan pintu, the new age. Zaman baru, new age kan. 9. Nah baru kita lihat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi tahun 2026 nanti akan ada gerakan namanya Kristofobia. Kristofobia, asal bukan Kristen. Karena orang Kristen dianggap virus oleh mereka. LGBT gak boleh, ini gak boleh, gitu gak boleh. Nanti ada banyak gereja abu-abu. Yang udah menyangkal firman. Wah, ngeri banget. Penyesatan tuh begitu nyusup. Slowly but sure. Terus. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nanti kita lihat. Contohnya vaksin. Aku gak mau. Nanti yang menyerahkan nama itu siapa? Kalau bukan teman sendiri. Karena dapat duit. Bisa gereja nyerahin gereja lain. Serius, saya bicara begini. Karena saingan. Aku dapat dari bagaimana teman-temanku dari tokoh-tokoh muslim. Ketika mereka mendemo gereja. Kenapa kalian ini? Apa salahnya gereja? Lah yang ngelaporin kan gereja ono. Ketika saya ada di Amerika waktu itu, saya pelayanan. Sini dideportasi itu dideportasi. Kok bisa sih? Ada orang-orang Bali dideportasi gimana? Kenapa bisa tahu itu? Kan ada yang saling menyerahkan. Yang nge-report. Di Cina sekarang, saya mau pelayanan di Cina nanti bulan depan ya. Kumpul aja 10 orang, buy your gadget ketahuan. Teng. Dan itu ada nomor luar, 1. Jadi bisa terdeteksi. Nah di sana, hati-hati sekarang, penginjil atau apa, kumpul aja 10 orang udah ditangkap. Gimana tahu? Ada yang menyerahkan nama ini. Jadi tembok aja bisa dengar nih. Saya pernah waktu itu, kita berbicara nih, harvest time, the year of harvest, whatever lah. Pokoknya, loh kataku tuh kapan menaburnya ya? You mau menuai kapan menaburnya? Tahu nggak yang paling bahaya di dalam musim itu ketika musim panen? Saya waktu itu punya pengalaman untuk misi. Saya buat perkebunan di
di Cianjur Selatan. 250 hektar. Jadi kita blok demi blok, season demi season, nanti season ini nanti dipanen, ini panen, nanti ini panen, nah, sistem blocking begitu. Nah ketika waktu itu saya udah nentuin tanggal 20 kita panen blok ini. Tanggal 19 datang kontainer-kontainer dihabisin semua. Sampai sapi saya itu dipotong, digergaji. Kakinya dibakar. Lu saya benar-benar, saya waktu itu tersungkur di tanah, ampun ya Tuhan, gue gak mau lagi. Aku 7 tahun tuh bayar utang. Saya cek siapa sebetulnya. Siapa yang bocorin rahasia ini? Orang dalam. Makanya saya ini ke pendua-pendua ngomong bulan-bulan ini tuh jangan banyak ngomong. Meskipun kalian tahu gak usah ngomong. Kan itu gelombang. Nanti akan banyak hamba-hamba Tuhan. Enggak lama, mulai tahun depan mungkin akan jatuh tergelincir kenapa ini. Salah ngomong, salah apa. Dan udah dimulai kali sekarang. Be careful ini. Ini coming soon ya, terus. Lanjut. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Terus. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nih, bertahan sampai kesudahannya. Gimana supaya stabil nih? Kalau nggak ada komunitas gimana? Bisa stabil. Komunitas satu visi. Visinya kerajaan Allah. Gak usah menyeret ke agendanya gitu kan. Kita harus duduk bareng bersama-sama saling menumbuh kembangkan satu dan yang lain. Jangan nyeret keuntungan ke dirimu sendiri. Terus. 14. Nah yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini harus jadi final buat kita. Kapan finalnya ini? 2033. Kenapa 2033? Sembarangan ngomong. Enggak tahu ya, global udah ngomong begitu, jangan nanya saya. Karena itu ada deadline, gereja berusia 2000 tahun. Pencurahan Roh Kudus tahun 33. Gereja pertama muncul tahun 33. Dan kita lihat dari Adam ke Musa 2000 tahun, Musa ke zaman Yesus 2000 tahun dan gereja 2000 tahun. 2034 itu 1000 tahun sama dengan satu hari kata firman Tuhan, the seventh day. There is nobody can work. Sabat. Jadi kita punya waktu 7 tahun ke depan. Are we ready? Atau keep focus on yourself? Grow yourself. Jadi pemancing. Tuhan gak minta kita jadi pemancing. Jadi penjala. Penjala manusia, penjala itu dilakukan bersama-sama. Tolong slide-nya. Berapa menit lagi kita? Masih lama. Oke. Tolong slide-nya ya. Nah kita akan masuk dalam materi ini. Kita lihat next. 3 perang besar di akhir zaman menurut nubuatan Alkitab. Itu tadi ayat kita udah baca lengkap ya, tanda-tandanya. Nah kita kupas coba ini. Perang Gog Magog. Itu bukan Yohanes, Yehezkiel salah ketik ya. Mungkin staff saya salah. Yehezkiel 38 dan 39 gak usah dibaca sekarang. Tapi itu sudah tertulis semua. Terus nanti perang Harmagedon itu nuklir itu dah. Pakai nuklir. Ya. Nah apakah nuklir itu tertulis dalam Alkitab? Itu juga nanti saya akan kupas. Terus nanti ada perang terakhir, ini udah doomsday. Karena perang Gog Magog ini akan menghabiskan 1/3 penduduk bumi. Jadi 33% penduduk bumi akan mati. Tetapi kalau nanti
Doomsday itu terakhir itu udah finish lah, udah nggak layak huni lagi. Nah sekarang next, coba kita lihat terus. Nah perang Gog Magog dulu, itu di Yehezkiel 38 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Oke tolong baca aja ya, baca. Yehezkiel 38 ayat yang kedua. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet-Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah, pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu, dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjara dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Sampai ayat berapa tadi? 12. Nah di mana pusat bumi? Negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya. Pusat bumi itu Yerusalem. Yerusalem. Titik tengah bumi. Yehezkiel 5 ayat 5. Jadi kita tersentralisasi semua. Apapun yang kejadian, makanya kita lihat ada paku jatuh aja di sana, heboh. Tendensinya bisa ke arah politik dan sebagainya. Nah kita lihat di sini, kenapa hari ini saya bikin udah 10 tahun yang lalu nih kali. Ini kenapa sekarang kejadian Arab Alliance. Ih. 5 tahun yang lalu kita gak bisa ngomong loh. Mana mungkin. Saudi Arabia mau connect dengan Israel. Impossible. Tahu gak Donald Trump itu artinya apa? Ya Trump itu trompet gitu ya dan sebagainya. Enggak, itu the son of David. Mesias. Tapi Mesiasnya kemana nih? Jangan nyanjung dia dulu nih gitu. Nah ternyata dia sedang membuat satu aliansi Uni Arab. Wah keren banget. Ini benar-benar buat saya pribadi. Wow Tuhan, I made it, I didn't know before. Ini kok gambarnya aja udah begini nih tuh. 5 tahun yang lalu kamu gak bisa cerita. Kalau cerita begini, bahaya. Super bahaya. Never. Tapi sekarang kok bisa terjadi? Dan disebut Sheba dan Dedan itu tidak akan menyerang Israel.
Pertanyaannya kenapa? Iran kan negara muslim, tapi beda kan. Sunni dengan Syiah beda. Iran itu disebut Persia di dalam bahasa, di dalam Alkitabnya. Itu mereka, they never let his people ya to go to Mekah. Beda. Nggak pernah ke Ka'bah di sana. Nah, kita lihat di sini, kok aliansinya jadi begini nih? Oke, thank you. Nah, coba kita perhatikan dengan keadaan sekarang. Ini so clear banget firman Tuhan tuh, akuratnya super. Nah, ini dinubuatin 2600 tahun yang lalu, Yehezkiel nih. Jadi serangan terbesar di akhir zaman yang menyerang Israel dikepalai oleh siapa? Persis firman Tuhan. Rusia dan Iran. Jadi Gog ini tertulis di mana? Ini nama penguasa yang disebut 11 kali di dalam Yehezkiel 38 dan 39. Magog ini adalah tanah di mana dulu sebetulnya Uni Soviet di situ yang terpecah-pecah dan aliansinya. Kita lihat tanah yang dikuasai oleh Raja Gog. Jadi aliansi. Jadi peta bekas Uni Soviet itu udah Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, apa tuh lu? Pokoknya yang setan semua itu kan ya. Nah, Rusia ini di dalam firman Tuhan ditulis Rosh. R-O-S-H, Rosh. 600 kali lu ditulis, kita kagak tahu, kagak ngerti. Itu ada di dalam Alkitab. Terus Mesek dan Tubal, nanti coba ya ada foto yang lainnya ya, nanti aja ya. Itu Turki. Persia itu sebenarnya Iran. Terus Kus apa Kus? Ethiopia. Lalu Put Libya, Gomer itu wilayah Turki dan sekitar Turki. Jadi firman Tuhan mengatakan Yehezkiel 38 ayat 8, ayat 11, ayat 16 itu negara terkecil terkepung oleh musuh-musuh sekelilingnya. Saya tanya kemarin ini, berapa misil yang sudah datang sejak peristiwa 7 Oktober 2023 yang lalu? Mereka katakan more than 65,000. Lebih dari 65.000 misil, tapi 95,5% gagal. Siapa yang melindungi kalau bukan Tuhan sendiri? Aneh, musuhnya aneh. Ini gua ngabisin duit kok gak efektif. Sama yang ngalami 2 kali. Nah coba yuk ada puter film saya ke jalur Gaza. Lagi perang itu setelah perang. Nah apa yang terjadi? Supaya kalian bisa tunggu ya bentar, saya ceritain dulu bentar. Saya harusnya bulan Mei 2024 mengadakan World Prayer Assembly Jerusalem. Terus ketika kami bikin World Prayer Assembly di Perth, Australia tanggal 3 sampai 6 Oktober di Perth, Australia, Rick Riding datang ke Perth. Dia nanya kepada saya, Pastor Daniel, bagaimana dengan World Prayer Assembly di Jerusalem 2024? Saya spontan ngomong begini, we gonna cancel, Rick. Oh, why Daniel? Kita akan batalin. Dia nanya, why Daniel? The great shaking is coming. Dia gak ngerti. Itu tanggal 5. Terus saya ngomong, you have to bring unity among yourself. Gak ada unity di Israel tuh. Kita juga yang jelong-jelong, masing-masing punya grup, masing-masing juga gak pernah doa bareng kan. Di sana. Kita mikirnya oleh-oleh apa gitu kan. Jadi gak ada smell incense, bau harum di depan Tuhan itu untuk benar-benar menetap covenant dengan Yerusalem gitu nah.
Terus oke, dia pulang dengan rada kecewa tanggal 5 Oktober. Tanggal 7-nya serangannya kayak gimana? Saya ceritain. Banyak orang gak ngerti karena ini gak ada di TV. Itu hari Sabat sebetulnya. Itu di Berry, itu tuh namanya Berry Festival Musik. Itu ada festival anak muda, 2000-an orang lebih, lagi bikin festival musik dari malam sampai pagi. Mereka nari-nari dan sebagainya. Mendadak ada ribuan orang, ditafsirkan sekitar 30.000 orang. Bukan hanya ke Berry doang ya, ke kibuts-kibuts yang lain. Nah, ketika mereka datang ke musik festival, mereka bunuhin anak-anak muda secara sadis. Ya saya cerita apa adanya ya. Saya nggak mau share filmnya terlalu sadis. Digorok dan sebagainya. Jadi 1.460 orang mati. Wanita-wanita diperkosa. Dan bahkan ketika diperkosa rame-rame, di video lagi. Maaf ya, buah dadanya dipotong dipakai sepak bola. Ini sadisnya minta ampun. Bayi-bayi dibunuhin. Bahkan ketika mereka yang masuk ke kibuts-kibuts ya, ke Kefar dan Azad dan lain sebagainya, itu apalah namanya, itu saya lupa lagi pokoknya. Saya pergi ke sana, itu waduh, mereka masuk ke kamar-kamar, bahkan bayi dimasukin ke oven. Dipotong-potong. Saya kata nama ini mas setan. Karena saya ngalamin ketika tahun 96 gereja dibakarin waktu itu ya, bagaimana ngeri banget ya di Tobelo, di Ambon dan sebagainya, di pendeta-pendeta dipotong ini, di black ya, perut. Ya, yang wanita hamil di black itu. Bayinya dikeluarin. Sampai ada yang ngegotong piano tuh waktu itu, ngegotong piano yang lebar itu tuh 2 orang. Ini kalau bukan setan kagak mungkin. Berat sekali. Nah ini terjadi seperti itu, jadi buat saya nih, I know the strategy of Satan. Nah terus mereka masuk ke beberapa kibuts di wilayah jalur Gaza itu. Dan mereka masuk ke kamar-kamar itu jam 6.30 pagi. Masih pada tidur. Jadi mereka masuk ke rumah-rumah itu sesuai dengan di mana mereka pernah kerja di situ. Jadi tahu brankas di mana Pak Wesley. Tahu kamar anaknya di mana. Nah, mereka sebelumnya pekerja. Di kibuts-kibuts, di pertanian dan lain sebagainya yang ada di situ. Bisa berapa hari yang lalu masih kerja, sekarang jadi pembunuh. How can that be? Gaza itu dibangun oleh sumbangan daripada bangsa Israel untuk membangun kayak Singapura lah gitu, kota modern. Sama supaya gak ada kecemburuan. Tapi dibangun apa? Terowongan. Bawah tanah. Itu ada di dalam Alkitab lagi. Itu semua yang saya ceritain ini ada di dalam Alkitab. Saya bisa nanti buktikannya di mana ayatnya. Nah, mereka bangun terowongan-terowongan di situ. Dan melalui terowongan itu tidak terdeteksi. Masuk ke pagar di jalur batas daripada pagar itu. Nah, sejak peristiwa itu ada 260-an orang yang ditawan
disandera. Itu termasuk ada orang Thailand, orang Amerika. India ada juga. Sampai sekarang masih ada 58 orang. Dan apakah masih hidup atau sudah mati? Jadi Israel itu cuma nuntut itu kembalikan, udah gitu gencatan senjata udah. Nah, jadi sejak peristiwa tanggal 7 Oktober itu dipikir ini urusan kecil. Ternyata enggak, sampai sekarang itu jadi gok magok. Jadi membentuk aliansi demi aliansi. Nah, mari kita saksikan dulu yang peristiwa bagaimana after 7 of October. Silakan. Ini mungkin lampunya bisa dimatiin dulu yang sininya. Ya, sorry ya, nggak apa-apa. Memang gedung bukan punya sendiri, jadi reda ini mesti. Nah, ini Pak, yang ini. Yang sono mah terang-terangan aja. Oke, ya. Ya. Oke, saya nggak apa-apa sementara itu. Saya lanjutin dulu. Kalau kita lihat nanti Gaza ini akan dialihkan kekuasaannya dan akan ada bangsa campuran yang akan menduduki. Maksudnya bangsa campuran itu apa? PBB, United Nation. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan. Ketika Donald Trump waktu itu dia dalam 7 menit pidatonya, dia ngomong begini. 1,8 juta warga Palestina dari jalur Gaza akan dipindahkan, dirimu. Sampai sekarang kan, lihat di Al Jazeera dan sebagainya. Dan akan merebuild, membangun kembali Gaza. Nah, komentar dunia langsung bereaksi. Ini sama dengan mengeliminasi, menghapus satu etnis secara paksa dari rumah mereka sendiri. Hamas mengatakan begini, kami tidak akan mundur. Kami tidak akan menerima rencana ini karena masih ada puluhan ribu Hamas di sana. Jadi, di dalam Zakaria 9 ayat kelima, Zakaria 9 ayat kelima, firman Tuhan berkata begini ya. Askelon akan melihatnya lalu takut. Askelon tuh di mana? Di sebelah jalur Gaza. Terus? Juga Gaza. Lalu gemetar sangat Ekron pun sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. So, jelas kan?
Kita nggak pernah ngerti soal begini karena ini di luar kita ngapain. Ya kalau Jawa Timur, kalau Madura baru seru deh gitu kan. Ini kan di luar wilayah kita. Tetapi look at this. Akurat kan? Terus. Di Asdod akan diam keturunan campuran Nah, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. ingat. Kata Palestina dengan Filistin lain nih ya. Lain, bedain. Palestina itu tanah dulu yang dikuasai oleh Yordania. Filistin itu bangsa Filistin dari Kreta. Beda. Pulau Kreta. Itulah yang namanya Goliat. Bangsa Filistin. Jadi Daud mengalahkan Filistin, orang Goliat itu di situ, di Asdod. Nah, jadi kita ngerti bahwa ini nubuatan kok ribuan tahun yang lalu kok bisa tercatat seperti ini. Zakaria 9 ayat 11 coba, ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku Karena dengan engkau. darah perjanjianku itu gimana? Tuhan kita ini selalu pakai perjanjian darah. Paskah, bener gak? Lagi keluar dari Mesir kan pakai darah domba. Terus juga melalui perjanjian darah Kristus dan sebagainya. Our God is our God of covenant. Ingat ini ya. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Jadi kalian suka gak suka, Tuhan punya perjanjian. They don't care. Tuhan tuh punya perjanjian. Nih kalau misalkan saya punya anak, bangor nih nakal. Anak gua, lu jangan ngehina anak gua. Itu anak gua, darah daging gua. Lu jangan ngehina anak gua. Lu ngehina anak gua, lu ngehina gua. Bener gak? Jadi be careful dengan mulut kita nih. Jangan kalian terkontaminasi dengan berita yang propaganda. Sampai saya ngomong dengan Mr. Israel Katz di sana, Menteri Pertahanan. Ketika saya waktu itu mimpin Global Prayer Leader di beberapa bulan yang tahun kemarin. Dia menyambut kita di kantornya. Mr. Israel Katz, what can we do as the global family, kata saya. Apa yang dapat kita lakukan seperti, karena kita keluarga secara global. Dia nangis. Udah? Dia nangis begini. Kita merasa ditinggalkan semua. Semua mengutuki kita. Waduh. We feel alone. Kalian datang ke kita aja. Itu udah jadi jawaban doa. Aku pikir kesana cuma visit. Terus ternyata dia katakan, doakan untuk kami yang merasa tertindas. Semua mengutuk, semua meninggalkan. Emang Amerika bantu uang? Amerika yang dibantu uang sama Israel. Kalian mau apa? Mau perang dengan Israel? Habis lo, komputer kalian gak bakalan jalan nih semua, gak bakalan jalan sistemnya. Ini mana sih? Jadi ini darah perjanjian ini gak bisa dibatalkan. Terus ya, saya baca. Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Apa lubang tidak berair? Terowongan. Bawah tanah. Lubang yang tidak berair adalah terowongan bawah tanah. Para sandera harus dibebaskan. Karena itu udah covenant. Makanya satu aja ditawan. Ngamuknya seluruh bangsanya akan ngamuk. Kalau kita 5 diculik, cincailah masih banyak. Hilang nih 10 biji gak apa-apa. Mereka ada perjanjian.
Jadi kedatangan Sang Mesias ini akan membebaskan mereka. Jadi nanti ini waktu kita sebentar lagi, tapi nanti saya ceritakan terobosan apa yang saya alami ketika Natal yang lalu saya khotbah di IDF camp, gak ada orang Kristen satupun. Gue sampai 2 bulan gak bisa tidur, you know. Bukan persiapan khotbah, cuma 15 menit kok khotbahnya, tapi takut disalib. Yesus aja disalib, gimana gua gitu kan. Tapi ini pertanyaannya, kenapa mereka mau menerima sekarang? Karena ini mereka kan dibuat cemburu. Kok aku namanya Daniel Panji, bisa begitu diselamatkan. Dan aku ngomong, aku percaya Yesus Kristus lahir sebagai orang Yahudi. I believe that he is my Messiah. Gue mati dah udah gitu. Dan he changed my life. Dia mengubahkan aku. That's why I'm here. I feed you. Gue bawa makanan supaya mereka jinak semua. Makanya gereja tuh harus memberi makan, men. Makanya pelayanan Yesus tuh gampang. Bolehkah aku menumpang makan di rumahmu, Nancy? Gitu kan. Cuma dia gak pernah ngundang terus. Nah, jadi lubang yang tidak berair kok ada semua. Terus ayat 12, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Aduh, saya tuh sampai ikut nangis loh. Karena selama 2 tahun orang tuanya tuh, come back my son, come back my daughter. Aduh, gue tuh kalau lagi doain mereka, gimana coba. Padahal udahlah lupain lah gitu deh. Gak bisa. Pada hari ini juga aku memberitahu, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab ayat 13 nih, aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim. Maksudnya apa nih? Dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anakmu hai Yunani. Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Jadi maksudnya apa? Di dalam ayat ke-14. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Kilat, roket dong. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Ayat 15, Tuhan akan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Ini bokor, apa ini maksudnya? Mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Tahu nggak senjata pertahanan Israel sekarang disebut batu umban Daud? Do they know this word? I don't think so. Tapi kok namanya gitu? Apa kebetulan? Tuhan udah menetapkan semuanya. Lalu ayat 9, Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi kita lihat di sini, wow, ini jalur Gaza akan di-rebuild dan Indonesia akan terlibat. Pray for me. Emang saya model kece. Kalian kalau ngaku dirimu sebagai ambasador, you have to know. Kalian harus berhadapan dengan siapa. Jangan di udara pinter, tapi enggak napak di bumi. Rebuild. Saya pada posisinya, saya bisa di pesawat duduk dengan seorang. Indonesia, Bapak dari mana? Indonesia. Indonesia. You kerja apa? United Nation. Oh my God. Saya waktu itu duduk dapat privilege karena ada mileage teman saya. Jadi saya di business class. Padahal saya nggak mampu beli business class mah. Tapi saya duduk di sebelah. Ya, PBB. You kerja apa? Bapak mau ke jalur Gaza? Mau dong. Tapi gimana? Aku kan masuk melalui Ezra. Don't worry, United Nation. Terus gimana untuk bisa kita
membangun bersama. Gampang Pak, jalurnya PBB aja. Involve together. Mau rumah di jalur Gaza? Mau nggak? Ini kira. Yuk movie-nya. Lampunya Pak Wesley. Waduh bosku nih yang kerja tuh. Suara nih. Oke di sesi 2 aja. Biar. Atau mereka sudah mati. Oke. Dari awal. Keluarganya tetap berharap Dari awal, supaya biar ceritanya. mereka tetap hidup. Nah ini benar-benar tanah utang darah. Kita berbicara, yes generasi muda gini. Generasi muda terbunuh, kita diem.